Misalkan saya nih, investor, mau masuk ke Kalsel, lihat ini petanya, di sini sudah ada sapi gitu. Petani milenial sekarang kan kayaknya lagi diusung banget nih ya, isu strategis yang lagi digencarkan oleh pemerintah, 1 juta petani milenial gitu kan. Nah, nanti hasil sensus pertanian ini bisa nggak sih memberikan prospek ke depan? Juga yang terpenting nanti adalah ada informasi mengenai geospasial. Geospasial. Jadi nanti Saat ini kamu sedang mendengarkan radio statistik. Info menarik, mari telisik. Radio statistik, tontonan asik, bukan berisik. Radio statistik, radio statistik. Halo semuanya, hari ini Radio Statistik ada di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Kami berkesempatan untuk mengunjungi Ruang Agro atau singkatan dari Agriculture Room. Wah, gila sih guys, ini tuh ruangannya keren banget. Bener-bener eye-catching, perpaduan warna hijau, putih, dan coklatnya bener-bener bikin betah. Dan yang pasti, kalau kalian masuk ke ruangan ini, nuansa sensus pertaniannya tuh kerasa banget. By the way, kalian udah tahu belum kalau di tahun 2023 BPS akan mengadakan kegiatan besar. Kegiatan yang hanya dilaksanakan 10 tahun sekali, yaitu sensus pertanian. Nah, kalian pasti penasaran kan, sensus pertanian itu apa sih? Tujuannya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Data-data yang dihasilkan apa? Kalau gitu, kalian wajib banget nonton episode ini sampai selesai. Dan nanti akan ada performance dari BPS Tanah Laut yang mengcover theme songnya sensus pertanian. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini saya berkesempatan ngobrol bareng Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yos Rusdiansah, dan juga Ketua Tim Sensus Pertanian Kalimantan Selatan, Bapak Rismanto. Langsung saja, halo Pak Yos, halo Pak Rismanto, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak nih karena sudah bersedia hadir di podcastnya Radio Statistik. Padahal kan jodoh Bapak sibuk banget nih ya Pak ya. Nah, begitulah. Tapi terima kasih banyak. Nah baik Pak, jadi kan di episode kali ini kita mau ngomongin tentang sensus pertanian nih. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu dong Pak, ini Ruang Agro ini siapa sih Pak yang punya ide? Ini keren banget jujur aja Pak. Siapa nih yang punya ide ngedesain Ruang Agro seperti ini dengan lightingnya? Ya, Pak Aris lah yang nih, Pak Aris yang jawab. Jadi memang Ruang Agro ini didesain oleh tim Humas ya, secara keseluruhan. Masukan-masukan juga dari teman-teman di tim Humas, di subject matter dan sebagainya. Dan juga ada arahan dari pusat lah, terutama logo agro yang kita lihat ini sekarang kan warnanya kinclong gitu ya. Bener-bener Pak, Bagaimana bener-bener sih Pak? shining Pak. Eye catching dari. Oh, eye catching betul. Jadi alhamdulillah ini sudah, kalau menurut Pak Yos ini bisa untuk ngopi-ngopi Pak. Bisa Wih, ngopi. bisa ya Pak ya. Bisa. Sambil di sini sudah kita gunakan untuk rapat juga. Oh. Jadi mudah-mudahan Ruang Agro ini bisa memberikan semangat kita lah untuk menghadapi sensus pertanian 2025. Luar biasa. Applause nih buat Ruang Agro Saya sama tambahkan tim ya. Humas. Boleh Pak. Saya Gimana, Pak? tambahkan di ruangan agro ini ada yang menarik, bahwa Apa tuh, Pak? di ruangan ini memunculkan kearifan lokal. Nah, kalau Mbak Sipa perhatikan, ini ada bahasa Banjar. Oh iya. Nah, selain bahasa Indonesia. Iya betul. Nah, itu di sana ada Bahari, Wayahini, Wayahini, nah, Mandatang. Nah, itu. Iya betul, ini mengangkat Jadi bahasa mengangkat Banjar ya Pak bahasa ya. lokal, bahwa Gitu. kita juga ikut memelihara bahasa lokal untuk gambaran sensus pertanian dahulu seperti apa sih, Iya. gambaran seperti itu. Sekarang dan tentu ke Sekarang depannya. dan kedepannya bagaimana? Harus lebih baik lagi ya, Pak ya. Teman-teman yang milenial masih cinta bahasa lokal. Luar rupanya. Jadinya biasa. bagus lah. Oke. Iya. Nah baik Pak, jadi kan kita mau bahas tentang sensus pertanian nih. Hmm. Ya mungkin sebagian teman-teman di rumah udah tahu sih
sensus pertanian itu apa, tapi kayaknya banyak juga sih sebenarnya yang nggak tahu nih Pak. Sebenarnya sensus pertanian itu apa sih Pak dan apa tujuannya nih? Nah, itu bahwa BPS itu punya amanat di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 bahwa BPS harus melakukan sensus pertanian pada 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 3. Akhiran 3. Nah, ini amanat undang-undang. Jadi ini dilakukan sudah cukup lama. Dalam agro ini terlihat ini dari tahun 63 sudah dilakukan sensus pertanian. Nanti tahun depan 2023 akan dilakukan sensus pertanian kembali. Oh, berarti 2013 kemarin, Ya. akhiran 3 gitu ya Pak ya? Ya, akhiran 2023, 2033 Ya, gitu. Nah, betul. Oke. Ya, bahwa sensus pertanian ini ingin mengcover sebetulnya kontribusi pertanian ini kan sekarang ini masih cukup dominan. Kalau kita lihat share-nya dalam kontribusi pendapatan nasional itu PDB itu sekitar 13% lebih share pertanian Untuk Kalimantan Selatan. untuk Indonesia. Oh, untuk Indonesia. Nah, ini kan kita bicara Indonesia bahwa sensus pertanian ini untuk seluruh wilayah. Itu pertanian itu nomor 2 terbesar setelah industri. Kalau di sini di Kalsel termasuk yang terbesar juga, Terbesar tapi juga. setelah pertambangan. Iya, pertambangan ya. Nah, gitu. Nomor 2-nya pertanian. Jadi memang strategis lah kita ingin menangkap informasi yang berkaitan dengan usaha pertanian dan juga produk-produk pertaniannya. Nah, kalau apa yang didata itu ada 7 Pak ya. Ada 7. Tanaman pangan, Tanaman horti, pangan, horti, perkebunan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan sama jasa pertanian Itu lainnya. tanaman pangan tuh apa aja tuh Pak? Maksudnya Oh, gimana? banyak ini tanaman pangan ini. Yang kita lihat di depan ini salah satu. Oh iya nih, ini Ya, produk ini. pertanian asli tanah laut nih Pak. Ada laut. Nah, Saya ini. saking excitednya sampai lupa ini ada Iya. nih Pak. Nah, ini bagian dari horti kan. Ada jagung, ada kacang, ada singkong, palawija juga. Seperti ini yang kita akan cover, kita akan data bagaimana struktur pertanian sampai di tingkat desa kalau bisa, paling tidak di kecamatan, kabupaten, kota, gambarannya seperti apa. Nah, ini sangat penting bahwa adakah pergeseran nih 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Tahun 2013 dengan 2023 ini apakah ada mungkin beberapa hal terkait dengan pertanian, apakah banyak yang sudah meninggalkan usaha pertanian atau lahannya terjadi konversi dan sebagainya. Ini akan direkam dalam sensus pertanian ini. Pak, kalau gitu langsung aja Pak nih. Ya, kita cicipin ya. Iya, ini memang spesial dari tanah laut. Gitu. Ini asli nih Pak, pertanian tanah laut. Ya, Kami nggak gitu. impor, nggak. Nggak impor Nggak. ya. Kalau gitu bisa ekspor gitu. Oh bisa. Ini singkongnya ada Pak, Oh, ada iya. ubi juga. Berarti tadi Kalau yang gitu ekspornya setiap Jumat habis 6 gitu. Oke, baik. Berarti tadi yang dicakup dalam kegiatan ini ada 7 ya Pak ya. Betul. Yang pertama tadi tanaman pangan yang mungkin masuk di sini singkong, Tanaman pangan kan Singkong, singkong, ubi ya. Hmm, Oke, kacang-kacangan Iya, masuk kemana nih masuk. Pak? Masuk ke juga palawija. paweja. Kemudian Jagung. yang kedua adalah hortikultura ya Pak ya tadi. Nah, inilah. seperti Jeruk, Jeruk, oke. buah-buahan. Buah-buahan pisang. Kemudian apa tadi ya, perkebunan ya kalau nggak salah Pak ya? Perkebunan, kemudian kelapa sawit, karet, kemudian ada apa lagi tadi, perikanan ya kalau nggak salah, perikanan, kemudian ada peternakan ya Pak ya, berapa tuh ini? Udah dan kehutanan jasa pertanian lainnya. dan jasa pertanian lainnya. Oke, baik. Jadi Banyak. bukan cuma pertanian yang ditanam-tanam aja ya, saya baru tahu juga nih ternyata perikanan, peternakan dan jasa pertanian lainnya masuk ya Pak ya. Oh iya benar, pertaniannya dalam arti luas gitu. Jadi bukan hanya pertanian yang dibayangkan aja, iya. ya, tapi juga ini berkaitan dengan perikanan, peternakan dan juga kehutanan. Masuk juga. Masuk juga dalam Oke. sensus pertanian ini. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, siapa saja sih yang didata pada sensus pertanian ini? Apakah cuma petani, Pak? Nah, itu yang menarik di sini bahwa pelaku ekonomi pertanian juga didata. Selain petani,
rumah tangga petani, tapi korporasi yang bergerak di usaha pertanian juga didata. Nah, itu yang jadi saling melengkapi nanti. Jadi gambaran usaha pertanian di Kalsel dan Indonesia itu akan tercermin dari strata yang berbeda ya, dari Oke. strata kelompok masyarakat dan juga korporasi. Korporasi berarti masyarakat umum mungkin seperti saya nanti Ya, bisa didata bisa, juga ya, bisa, dan juga bisa. perusahaan. yang perusahaan sama ada usaha pertanian lainnya yang diusahakan kelompok ya. Itu ada maksudnya apa tuh Pak, usaha kelompok- pertanian lainnya? kelompok masyarakat yang mengusahakan usaha pertanian, tetapi usahanya itu risiko ditanggung bersama, Hmm. hasilnya dinikmati bersama untuk kesejahteraan bersama. Contohnya apa tuh Pak, usaha pertanian lainnya? Contohnya misalnya di pondok pesantren Pondok itu kan pesantren. ada usaha-usaha pertanian dikelola, Oh, misalnya iya, ada betul. tambang, ada Iya. ladang padi. Nah, hasilnya itu digunakan untuk kesejahteraan. Kalau bersama. SMK terus mengusahakan pertanian itu masuk nggak Pak? Bisa masuk, Masuk Mas, ya? bisa Soalnya masuk. di Tanah Laut Sepanjang- banyak nih SMK-SMK Iya, yang ternyata Iya. mengusahakan Betul. pertanian. Sepanjang Iya. digunakan untuk kemaslahatan bersama. Ya. Oke, baik. Nah, wah menarik, berarti yang didata ini bukan cuma petani aja ternyata Iya, yang rumah bukan. tangga Iya, ada pertanian, perusahaan tapi perusahaan Betul. dan Dan- juga usaha pertanian lainnya tadi yang Kelola bersama- bersama. yang dikelola bersama. Yang menarik juga ini saya tambahkan seperti Mbak Syifa ini Oke. di rumahnya misalkan di atas atap Pak ya, atap rumah, bikin hidroponik. Oh iya, urban bisa, farming. bisa. Itu urban farming namanya. Iya, sekarang lagi Itu lagi tren kan? Iya, betul. Di Jakarta itu banyak. Bahkan saya mendengar itu orang nanam padi itu di atas rumah. Jadi ada seperti itu. Jadi ada teknologi yang sekarang ini untuk bisa memproduksi, meningkatkan hasil pertanian. Nah, banyak urban farming karena kelompok masyarakat perkota itu juga ingin mencari usaha seperti itu. Mungkin pertama-tama hobi ya, Iya, tapi biasanya habis jadi itu hobi. menjadi usaha yang menguntungkan. Karena saya melihat di grup WA itu sebentar-bentar kirim ini sawi sudah matang, sudah dipanen, nah siapa mau pesen? Tapi hidroponik Pak. Nah seperti itu. Iya, Jadi- tapi itu dicacah juga, disensus juga nanti Iya, berarti. itu Oh, ada pertanian Pak. modern ya. Iya Pak ya, ada urban farming. Itu Urban juga farming akan juga. disensus di tahun Oke, 2023. 2003. Nah, baik. Tadi kan ternyata banyak nih yang akan disensus ya, bukan cuma petani saja. Nah, mungkin mau ke Pak Arif nih. Apa sih sebenarnya manfaat kegiatan sensus pertanian, Pak? Kalau misalnya saya di sensus nanti kan pasti kan juga saya pengen tahu dong manfaatnya buat saya apa sih gitu. Dengan dilakukannya sensus pertanian ini kan nanti akan didapatkan data jumlah petani ya. Kemudian dari data itu kita bisa mengetahui sentra-sentra produksi komoditas pertanian. Misalnya kayak di Tanah Laut itu kan sentra produksi jagung ya. Iya betul. Nah, jagung. sehingga Tanah nanti Laut tuh jagung. industri, kemudian pengusaha-pengusaha hasil bumi itu bisa memanfaatkan data itu untuk usahanya, untuk meningkatkan usahanya, sehingga dengan ada link dengan pengusaha hasil bumi tadi, otomatis hasil produksi petani ini ada yang menyerap sehingga nanti kesejahteraan meningkat. Wah menarik sih. Jadi petani Jadi itu manfaatnya untuk petani. dari sisi petani. Nah, Oke. itu yang bisa dirasakan secara langsung. Kemudian kan dari hasil sensus pertanian ini nanti bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mengarah kepada meningkatkan produksi pertanian sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan secara signifikan lah. Oke, berarti dari sisi petani Ya. mereka jadi punya pasar nih nanti Ya. kan ya, tahu nanti mungkin ya perusahaan-perusahaan mau kemana gitu ya mengambil Ya. usahanya itu dikembangkannya karena sudah ada jalurnya tadi, dan untuk pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oke. Nah kemudian nih Pak, kalau boleh tahu data-data apa aja sih Pak yang dihasilkan dari sensus pertanian ini gitu? Ya kalau tadi kita lihat coverage-nya itu kan tanaman pangan, Tanaman pangan, horti, Horti, perkebunan, perkebunan. peternakan, kehutanan, perikanan. iya, Itu kan sudah terlihat bahwa komoditas yang di peternakan, perikanan, kehutanan, dan hortikultura itu akan di-cover, ditanyakan. Nah, tadi Pak Aris sudah sampaikan, akan bisa dilihat potret sesungguhnya sebaran produksi, sentra-sentra produksi iya.
pertanian, perikanan, Di mana sih yang kemananya banyak yang gitu ya, banyak. betul. Oke. Sehingga nanti misalkan saya nih investor mau masuk ke Kalsel, lihat ini petanya, di sini sudah ada sapi gitu Iya. kan, banyak ternak. Nah, saya mau lihat di Kota Baru ada nggak ya? Kalau di Talak mungkin ada kali ya. Nah, Ada, kalau ini, salah kalau ada. gitu, jadi investor bisa mengambil manfaatnya selain pemerintah membuat nyusun kebijakan, tapi investor juga mungkin bisa mendapat manfaat dari potret yang kita dapatkan dari sensus pertanian ini. Nah, itu luar biasa. Jadi memang mudah-mudahan sukses ya, karena ini kan makin hari di tahun 2023 ini petani ini di satu sisi mungkin lahannya berkurang, tapi ada teknologi yang bisa menghasilkan produksi yang lebih besar. Mungkin bisa, kalau kita lihat ada buah-buah tertentu, labu, ada semangka itu, buahnya besar-besar ya. Iya. Kalau yang dulu kan masih kecil, tapi sekarang ada teknologi yang bisa satu pohon itu bisa berton-ton atau berkilo-kilo lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, jadi itu ada menarik di satu sisi lahan mungkin berkurang, tetapi ada teknologi yang menghasilkan produksi yang Dan besar. itu semua akan dipotret di sensus pertanian Nah, insya Allah 2023 ya seperti Pak itu, ya. Wah, gambarannya luar bisa biasa. dipotret. Iya, apalagi Iya. kita sebagai negara agraria kan Pak Iya. ya. Jadi memang potensinya sangat besar lagi di sektor pertanian. Nih, Baik, nah kemudian ini rangkaian kegiatan sensus pertanian ini apa aja sih Pak? Dan sekarang tuh sudah pada tahap apa nih? Gimana Pak? Pak. Riz? Jadi untuk sensus pertanian seperti biasa ya, BPS itu merancang sebuah kegiatan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Jadi untuk sensus pertanian 2023 kita mulai pada tahun 2020. 2020. Ya, jadi sudah mulai ada menyiapkan ya, merancang grand design, kemudian network planning ya. Kemudian pada tahun 2021 itu sudah ada rapat-rapat interkementerian untuk meminta masukan dari kementerian lembaga termasuk Bappenas, Forum Masyarakat Statistik, Akademisi dan sebagainya. Termasuk lembaga-lembaga pertanian dunia ya, FAO dan sebagainya. Nah, dari 2021 kemudian kita juga mulai merancang kuesioner dan mungkin metodologi pencacahannya, kemudian buku pedoman dan rancangan penjaminan kualitas. Nah, itu dilakukan pada tahun 2021, kemudian ada uji coba di 2021, kemudian ada gladi kotor. Ya, kebetulan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak Oh iya, nggak kena sampel gladi kotor ya Pak ya? Gladi kotor atau uji coba. Iya. Nah, kemudian ini pada sekarang ini kita sudah juga ada melakukan seminar-seminar ya, baik itu seminar untuk meminta masukan dari akademisi, universitas dan sebagainya, ahli-ahli, kemudian ada asosiasi-asosiasi. Untuk saat ini 2022 kita sudah melakukan yang namanya persiapan sensus pertanian adalah pemutahiran geospasial dan Wilkerstat. Wilkerstat itu apa tuh Pak? Wilkerstat itu wilayah kerja statistik. Wilayah kerja Jadi statistik. kayak belum sensus dulu lah. Kalau sekarang Wilkerstat kan jadi itu nanti menjadi wilayah kerja petugas lapangan untuk sensus pertanian 2023. Nah, itu kita sudah lakukan. Kemudian pada tahun 2022 ini juga kita melakukan updating direktori perusahaan pertanian tadi yang disampaikan oleh Pak Yos, karena itu kita akan cakup juga di 2023 dengan pencacahan lengkap. Kemudian juga kita ada updating usaha tani lainnya yang tadi yang bersifat kelompok. Nah, itu kita sedang lakukan ini bulan Juni sampai dengan Juli nanti. Bulan Juni sampai dengan Mudah-mudahan, Juli. Iya, sekarang berarti udah di tahap mengupdate perusahaan pertanian tadi ya Pak ya. Kemudian pusat lagi melakukan ada kegiatan juga gladi bersih. Gladi bersih. Nah, gladi bersih 1, GB1 dan GB2. Sekali lagi Kalsel nggak kena, jadi ada Provinsi Sulawesi Selatan Pak ya, Pak Jas ya. Sulawesi Selatan, Banten kalau nggak salah, kemudian ada Sumbar ya di Mentawai. Oh, di Mentawai. Kemudian di Kampar atau di mana? Kampar Riau. Kampar Riau. Ya. Nah, itu yang sudah saat ini yang sedang tahapnya yang kita lakukan Pak. Berarti rangkaian sensus pertanian ini bukan ujuk-ujuk ya Pak Bukan ya, ujuk-ujuk, 2023 langsung di sensus, tapi sudah dipersiapkan kita dari tahun 2020 Iya, ya Pak ya. betul. Wah, luar Bahkan biasa. sekarang ini
sudah mulai gaungnya Iya. atau publisitasnya mulai digalakan. Karena menurut waktu kan tahun depan hitungannya tinggal bulan saja deh, Betul. 6 bulan ke depan. Jadi pusat juga sudah memulai, BPS pusat sudah memulai publisitas ya, walaupun masih skalanya terbatas. Tapi sederhana saja, ketika kita di daerah diminta ketemu stakeholder, kepala dinas atau pimpinan daerah, sudah mulai dikenalkan simbol inilah. Nah, Salam ST. ini, ST. Salam ST. Gitu ya Pak ya. Begini nah, gitu. Salam Jadi ST. salam ST. Salam ST. Salam ST, Sensus Pertanian. Ini hampir seluruh daerah termasuk Kalsel, kami juga dengan Pak Aris dengan teman-teman itu kalau ketemu kepala dinas atau instansi vertikal, OPD, bahkan juga Pak Sekda juga kita ajak gini. Nah, jadi ini bagian dari publisitas. Jadi nanti orang semakin kenal bahwa akan ada Sensus Pertanian. Jadi apa ya, woro-woro bahasa Banjar apa itu? Pak? Sounding dulu. Di Di sounding. bahasa Itu bahasa Jawa, bahasa Jawa kayaknya, itu. Pak. Nah, itu jadinya Di bahasa Banjar dihabarakan. 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 Nah, itu supaya masyarakat semakin tahu. Pastinya masyarakat perlu diinformasikan karena ini sangat strategis ya di tengah kondisi kita secara global, ada pengaruh faktor global warming atau ya iklim yang sangat ekstrim kan, mungkin panas suatu saat, nanti dingin gitu suatu saat. Nah, oleh karena itu mempengaruhi pertanian. Nah, kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan dipotret lewat Sensus Pertanian ini. Mudah-mudahan dengan publisitas yang kita kuat, respon dari masyarakat pelaku ekonomi pertanian ini besar terhadap pelaksanaan Sensus Betul. Pertanian. Tadi Nah, saya itu. jadi tertarik sama publisitas tadi kan langkah kita menggaungkan sudah dengan men-share tentang Salam ST ya Pak ya. Nah ini kedepannya apa nih, gebrakan apa nih yang mau dilakukan oleh BPS Kalsel untuk menggaungkan Sensus Pertanian nih Pak? Ada nggak Pak misalnya mau Ada. bikin ini Iya, pastinya ada karena kita juga mengamati anggaran tersedia di sisa anggaran yang kemarin disiapkan, mungkin paling tidak kita punya insya Allah Pak ya, baju ya, Iya. baju lapangan mungkin lah istilahnya, warnanya hijau, mudah-mudahan bisa ini sehingga itu bagian publisitas berjalan gitu ya. Betul. Jadi kita kalau setiap hari Selasa atau Rabu pakai baju itu, jadi hijau ya. itu ST. ya, ST ada tulisannya ST soalnya. Ini Iya. tambahin lagi Mbak. Iya, khusus Pak. Ya, buat khusus, podcast ini, Pak. khusus ya. Nah jadi itu bagian yang kita coba rancang karena juga menyesuaikan dengan kondisi anggaran. Paling tidak dengan adanya baju seragam itu, ya kita secara tidak langsung menyampaikan ada Sensus Pertanian 2023 nanti. Sementara itu, tapi kami akan coba nanti di sisi lain kan sudah cukup baik koordinasi dengan Diskominfo. Nah, ada program-program dari Abdi Persada itu, Radio Abdi Persada bisa kita join dengan kolaborasi. Betul. Jadi lewat radio mungkin kita bisa salurkan. Ini juga Pak informasi. radio statistik Podcastnya ini terima kasih salah satunya. Terima kasih nih tim BPS Tanah Laut yang punya radio statistik ya. Iya. Nah, radio statistik. Mudah-mudahan juga kami juga bisa join dengan media lain, dengan media massa atau media elektronik sehingga bisa satu dua media kita bisa manfaatkan untuk publisitas Sensus Pertanian 2023. Luar biasa. Ya, sama ini Nah. Mbak Sipa. Kita kan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Yos anggaran ya. Iya betul. Jadi kita memang sudah menyiapkan untuk membuat banner ya, Banner, spanduk, spanduk. kemudian juga ada beberapa merchandise yang Merchandise. untuk sosialisasi nanti. Iya. Jadi kita siapkan. Tadi mudah-mudahan tadi Sensus Pertanian nanti begitu ada misalnya ada sosialisasi, ada yang bisa kita kenalkan Pak. Oh iya. Misalnya payung nanti dan sebagainya. Sudah kita siapkan. Udah Mudah-mudahan disiapkan nanti. ya. Jadi memang dari sekarang tuh benar-benar dipersiapkan untuk publisitasnya ya Pak ya, supaya 2023 tuh penduduk Indonesia bisa menerima dengan Ya. adanya kegiatan Sensus Pertanian ini bisa menerima. dengan
positif ya Pak ya. Positif. Dan juga mungkin baru saya tambahkan Pak Iya. Aris, selain publisitas yang massal, Iya. tapi juga pendekatan kepada asosiasi-asosiasi Pak ya. Karena beberapa direktori sesungguhnya mereka punya gitu. Punya apa Pak? Punya data-datanya seperti kemarin tentang di UPT yang apa Pak yang di Balai Veteriner, karantina ya, balai karantina, enggak. balai karantina ikan misalkan, itu dia bisa tahu oh si anak pemasoknya, ini si anak pelaku ekonomi untuk di pertanian. Jadi sebenarnya asosiasi atau balai karantina seperti itu dia punya daftar pelaku, sehingga ini sebagai data sekunder yang kita bisa lengkapi pada saat kita data secara primer ya, datang langsung ke si petani atau usaha pertanian. Nah ini juga perlu publisitas ke kelompok-kelompok seperti data-data sekunder yang mereka punya. Untuk melengkapi. Melengkapi itu sebagai kontrol juga. Saya Iya, pikir betul. itu bagus untuk dilakukan nantinya. Oke baik. Nah kemudian nih Pak, kalau sensus pertanian ini tuh tahapannya tuh gimana sih? Maksudnya mungkin bisa dikasih tahu nih gambaran 2023 tuh apakah ada updating atau semuanya di sensus kah atau gimana Pak nanti Pak? Mungkin Pak Aris. Gimana tuh gambarannya? Jadi memang cakupan untuk sensus pertanian ini adalah untuk wilayah ya seluruh Indonesia. Kemudian tadi cakupan ada 7 subsektor yang akan kita cakup. Kemudian nanti untuk pelaksanaan lapangan memang ada 2 untuk yang usaha tani perorangan, yang petani kacang ya, petani jagung ini nanti disurvei ke rumah tangganya. Rumah tangganya. Nah itu nanti akan dilakukan ada 2 tahap. Ada 2 Jadi tahap. 2 tahap pertama itu adalah updating atau pemutahiran rumah tangga di masing-masing blok sensus atau Wilkerstat nanti. Itu apakah nanti orang ini masih ada berusaha pertanian. Nanti kalau dia berusaha di pertanian langsung nanti dicacah dengan L2-nya lah, pencacahan lengkapnya. Jadi ada tahapan pemutahiran kemudian nanti langsung di Pak, tapi ini tahapan pemutahiran ini seluruh penduduk Indonesia kah Pak? Atau di Seluruh wilayah tertentu wilayah aja? Indonesia, Seluruh wilayah kemudian Indonesia. terutama yang berusaha di sektor Konsentrasi pertanian, ya, yang di 7 pertanian. subsektor tadi. Betul. Nah, memang ada secara metodologi memang ada di daerah perkotaan itu nanti ada yang namanya snowballing. Snowballing. Nah, jadi kan kalau di daerah kota itu tidak semua rumah tangga mengusahakan Iya, usaha pertanian betul. ya, sehingga dari informasi awal misalnya Pak Yos ini adalah petani, nanti petugas itu menanyakan Pak Yos, apakah ada yang Bapak kenal yang juga berusaha seperti Bapak di sektor pertanian di sekitar Bapak. Nah, nanti ada katanya, Ya. Mbak Sipa ya. Nah, nanti petugas akan datang lagi ke Snowballing ya. Snowballing ya Iya, Pak ya. snowballing itu. Oh. Ada snowballing. Itu terutama untuk daerah-daerah yang Perkotaan, konsentrasi karena dia konsentrasi. kalau pertanian tuh umumnya kan mereka Wilayah tinggal di pedesaan. pedesaan. Ya. Tapi Kalau untuk kota wilayah- kan ada Tapi kota tadi ya kan. tadi yang bilang Pak Yos, urban farming itu potensinya ada di kota Iya kan, di betul. kota. Jadi tetap harus ditanyakan tidak juga semua sebenarnya ya. wilayah itu dia mengusahakan usaha pertanian sehingga kan memencar kemana-mana. Berarti untuk wilayah konsentrasi mungkin nanti akan di Door to door. door to door semuanya ya Pak ya, Door to untuk door. menyaring mana sih yang melakukan usaha pertanian, baru kemudian dilakukan pencacahan lengkap Ya. seperti itu ya. Oke baik. Nah kemudian nih Pak, kalau boleh tahu ada nggak sih hal baru dari sensus pertanian 2023 dibandingkan 2013? Kan kayak tadi Bahari, Wayahini, mendatang. Iya, iya. Nah, yang baru itu ini tadi ingin menangkap apa ya, urban farming. Urban Kan farming. dulu kan mungkin kurang ya tahun 2013. Sekarang 2023 itu luar biasa. Urban farming sudah mulai berkembang di perkotaan. Di samping itu juga ingin melihat ini petani milenial yang ingin apa ya, cepat gitu. Tapi ada sepertinya petani milenial ini yang juga sudah mulai mencintai pertanian. Itu di beberapa daerah yang saya lihat di YouTube gitu ya, itu ada yang sudah mencoba porang gitu kan. Nah, karena Porang tuh apa Pak? porang itu semacam umbi-umbian Oh, apa ya, umbi-umbian. ya, yang bisa diekspor ke Jepang, ke luar. Pasarnya sudah ada di luar. Nah, mungkin ini jadi daya tarik kalau masyarakat mengenal ada target market di luar, Betul. sehingga yang milenial ini kan yang punya dia kreativitas, Iya. punya modal, dia
mungkin agak-agak keren nih kalau saya produk ini kirim Ekspor, ekspor. Nah, iya gitu. sih, betul. Jadi makanya petani milenial juga akan dicoba didata bagaimana pergerakan atau aktivitas ekonomi mereka. Di samping itu ada ini melihat apa ya Pak yang small scale food producer. Nah, itu petani skala kecil. Petani skala kecil. Nah, Oke. skala kecil itu kan ya mungkin lahannya terbatas, mungkin produksi terbatas, tapi dia secara sehari-hari dia bergantung kepada kehidupannya ini. Ini juga apa ya proses barangkali berkaitan dengan lahan pertanian yang semakin menyempit untuk beberapa orang petani kita. Istilahnya petani gurem kali Pak ya. Petani gurem. Petani gurem. Tapi kan makin berkurang. Akhirnya secara lahan terbatas, jadi skalanya kecil, tapi mereka bergantung kehidupannya dari produk yang dimiliki lahannya. Nah seperti itu barangkali beberapa catatan baru. Mungkin Pak Riz ada tambahan? Memang yang terbaru ya dari sensus pertanian 2023 kita adalah mengadopsi WCA. WCA itu apa Pak? WCA itu adalah World Program for the Census of Agriculture. Jadi Oke. itu adalah panduan dari FAO untuk negara-negara FAO melakukan sensus pertanian. Jadi di situ memang ada guidance untuk penyusunan kuesioner dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang baru dari itu adalah juga nanti dari itu akan dihasilkan indikator SDGs. Indikator Ya, SDGs. jadi, Berarti sebelumnya karena nggak ada memang ya di belum ada. 2013 Jadi tuh sensus nggak ada ya di pertanian sensus sebelumnya nggak ada. 2013 tuh nggak ada. Jadi ada indikator SDGs, goal 2 itu zero hunger dan goal 5. Goal 5 atau tujuan 5 itu ada gender equality. Nah, jadi ini yang akan dihasilkan dari sensus pertanian 2023 dan juga yang terpenting nanti adalah ada informasi mengenai geospasial. Geospasial. Nah, jadi nanti setiap rumah tangga pertanian yang dicacah itu nanti akan di geotagging. Di geotagging. Jadi memang data spasial Pak ya, itu sudah menjadi keharusan bagi kita. Jadi intinya informasi sebaran petani itu akan bisa kita lihat di peta ya, di peta sehingga memudahkan. Karena kalau visual kan lebih mudah ya mengingat Betul, daripada betul. kita membaca data tabular atau angka-angka. Oh, berarti yang Nah itu yang baru betul. dari sensus pertanian 2023. 23. Kemudian tadi nambahkan Pak Yos, mungkin tadi yang bisa petani milenial cuma juga perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu apa Pak? Nah, perhutanan sosial ini adalah kita tahu kan masyarakat kita itu ada yang hidup di sekitar hutan. Sementara hutan ini kan harus dilindungi ya, dilindungi karena itu hutan lindung, hutan produksi terbatas dan sebagainya. Nah pemerintah melihat itu, tetapi kan sehingga sering terjadi konflik antara masyarakat dengan hutan ini. Nah oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk memanfaatkan lahan hutan yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. Oh, Nah ini juga akan kita cakup. Ya. Nanti di wilayah hutan itu kan milik negara itu ya, milik Iya. negara. Jadi mereka nanti boleh berusaha di situ secara berkelompok. Jadi dia masuknya nanti UTL, jadi dia berkelompok. Misalnya nanti ada lebah madu. Kalau misalnya di potensi di desanya itu adalah wisata, nanti bisa wilayah hutan itu ada objek wisatanya, ada air terjun. Misalnya kayak di Baduin ya, Iya, nah, ada itu air nanti terjun. bisa dikelola oleh desa untuk kemakmuran bersama. Nah itu yang akan kita cakup juga di Berarti perhutanan banyak sekali sosial. ya yang hal-hal yang baru ya Pak ya Betul. dari Nah. sensus pertanian 2023 ini karena memang sudah 10 tahun berlalu kan Ya, kita ya betul. harusnya memang ada Banyak banyak perubahan. perubahan, Betul. betul. Baik. Nah Pak, ini saya tadi menarik ke petani milenial nih Pak. Kan tadi petani milenial sekarang kan kayaknya lagi diusung banget nih ya isu strategis yang lagi digencarkan oleh pemerintah 1 juta petani milenial gitu kan. Nah nanti hasil sensus pertanian ini bisa nggak sih memberikan prospek ke depannya gitu menggambarkan oh ternyata petani di era digital tuh seperti ini prospeknya gitu, bisa nggak memberikan gambaran itu gitu Pak nanti hasil ST ini? Bisa, saya pikir akan sangat bisa ya bahwa dari data yang kita kumpulkan itu akan tergambarkan kan pada pertanyaan tentang usia ya. Siap. Ada usia. Dari usia itu bisa kita identifikasi, oh dia masuk kelompok milenial. Nah dari kelompok milenial itu nanti mereka usahanya apa?
di pertanian. Jadi akan ketahuan nanti berapa produksi atau kira-kira yang Pendapatan dikuasai. sih sebenarnya Ya, sih yang diharapkan. lahan yang dikuasai Yang atau dikuasai. produk yang dihasilkan. Iya. Itu yang ketahuan. Nah, itu dari situ kan pemerintah mungkin kalau ingin memajukan atau mendorong kelompok petani milenial ini akan bisa dengan mudah, oh ternyata potret-potret di pertanian milenial di Kalsel seperti ini. Iya. Produknya ini yang diminati oleh mereka. Bisa jadi nggak semua gitu ya, Betul. ada komoditas-komoditas tertentu yang diminati. Nah, oleh karena itu potret ini sesungguhnya bisa dapat memberikan manfaat buat pemerintah dan juga mungkin buat stakeholder lainnya. Dalam hal ini misalkan sebenarnya ada kelompok besar di atas petani milenial ini, ada investor besar, dia mau suntik investasi baru supaya berkembang lagi. Nah, itu kan banyak manfaatnya untuk kedepannya. Berarti kalau untuk prospeknya tadi sebenarnya bisa ditangkap ya Pak Bisa, ya. Ini jadi kan yang muda-muda ini sebaiknya nunggu hasil ST 2023 sih ya Pak ya, karena kalau nanti mau usaha ya. iya biar Pak nanti kelihatan nih, oh ternyata yang prospek tuh misalnya untuk di daerah sini tanaman ini Ya, gitu ya ya. Pak ya, itu bisa tergambar. Jadi kalau kalian saat ini mungkin jurusan pertanian, kuliahnya kan atau ada orang tua yang di bidang pertanian, wajib banget tungguin hasil sensus 2023. Mantap. Oke deh. Nah baik, nah kemudian nih apa nih harapan Pak Rismanto dan juga Pak Yos untuk kegiatan ST 2023 di BPS Kalsel? Harapannya bagaimana nih? Oke, saya lihat. Iya. Dari kalau harapannya sensus pertanian ini kan tadi setelah kita diskusikan sangat lama periodenya 10 tahun sekali, dan potensi pertanian sesungguhnya di Indonesia sangat besar, masih sangat besar. Betul. Oleh karena itu hasil dari sensus pertanian ini sangat berguna buat berbagai pihak, antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor lainnya. Nah, dengan hasil yang begitu banyak, potret komoditas pertanian yang dihasilkan di seluruh Indonesia, termasuk Kalsel, maka harapannya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun Indonesia maju, Indonesia tumbuh lewat memberikan data yang benar dan menerima petugas dengan baik, sehingga hasil dari sensus pertanian ini banyak manfaatnya. Tapi yakinlah bahwa data-data yang Bapak Ibu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak terekam data-data individu, tapi secara global ini menjadi banyak manfaatnya karena kita menampilkan secara global. Betul. Ya. Kalau dari Pak Yos gimana nih Pak? Harapannya nih buat ST Harapannya- 2023 Pak? Harapannya bahwa sensus pertanian 2023 nanti bisa lancar ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Yos, terutama responden kita memberikan informasi atau data yang sebenar-benarnya, sehingga nanti data yang dihasilkan bisa mempunyai kualitas yang baik, lengkap cakupannya, kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh stakeholder terkait untuk penyusunan kebijakan. Kemudian juga nanti kami harapkan terutama masyarakat ya, artinya juga stakeholder terkait, bahwa sensus pertanian 2023 itu bukan milik BPS, tapi adalah sensus pertanian milik kita bersama. Jadi itu memang milik Indonesia ya Pak ya. Iya. Nah mungkin pada kesempatan ini nih Pak Yos mungkin bisa memberikan himbauan, ajakan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Pak, khususnya di Kalsel untuk turut mensukseskan sensus pertanian 2023. Saran Pak Yos. Ya, untuk masyarakat Kalimantan Selatan, mari kita bergerak bersama mensukseskan sensus pertanian 2023. Oke baik, Pak Yos dan Pak Aris, terima kasih banyak atas waktunya. Seru banget apa yang tadi kita obrolin tuh bener-bener daging semua guys. Jadi kalian harus nonton semuanya ilmu. Oh iya Pak, ini mana ya Pak, ini disediakan untuk Tadi masuk khusus direkam kan? untuk Pak Yos dan juga Pak Rismanto. Nah oke guys, cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, setelah ini akan ada performance dari BPS Kabupaten Tanah Laut yang menyanyikan lagu theme song Survei Pertanian. Enjoy the show. Ya.
Oh, 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 Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Bangkitkan semangatmu, yakinkan dirimu, maju bersama Indonesia. Dari ujung Sumatera hingga Papua terbentang alam yang indah. Kekayaan alam yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu kita semua demi masa depan bangsa Indonesia. Kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Oh, 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 mari kita semua mencatat Indonesia. Oh, oh, memajukan asa pertanian negeri kita. Oh, 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 Mari satukan hati kita maju bersama untuk masa depan. Kekayaan alam yang melimpah ruah ada di bumi Indonesia. Bahu-membahu kita semua demi masa depan bangsa Indonesia. Kita pasti bisa hadapi tantangan bersama. Oh, oh, mari kita semua mencatat Indonesia. Oh, oh, memajukan asa pertanian negeri kita. Memajukan asa pertanian negeri kita.